Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bu Bidan Herwi dan Mbak Nengah. Hai. Memenuhi permintaan dari Bu Mil Kece kemarin yang minta dibuatin video tentang pijat laktasi atau pijat oksitosin. Dimana pijat laktasi ini adalah pemijatan di daerah punggung sampai dengan ke tulang bagian belakang untuk meningkatkan hormon laktasi atau oksitosin, yang dimana hormon tersebut fungsinya adalah meningkatkan produksi dari ASI, ya. Kemudian pijat laktasi ini paling bagus atau sebaiknya dilakukan oleh suami di rumah, karena dengan suami melakukan pemijatan ini maka ibu akan merasa lebih senang, merasa didukung oleh suami pada saat proses menyusui. Gitu ya. Sebelum melakukan pemijatan, siapkan dulu baby oil atau minyak telon atau minyak zaitun boleh. Yang penting minyak yang bisa untuk menghangatkan tubuh, gitu ya. Kemudian ibu harusnya pada saat pemijatan itu dalam keadaan kenyang, tidak lapar, ya, biar ibunya rileks. Kemudian ibu bisa posisi senyaman mungkin dengan ibu rebahan di di atas meja boleh. Jadi ibunya duduk, kemudian boleh di atas meja itu ditaruh bantal, kemudian rebahan begini. Nah, posisi begini ya, di atas meja boleh. Kemudian di atas bantal juga boleh, gitu. Atau kalau Bu Bidan di sini punya namanya bola jimbol. Ini bola kecil yang 65 ya, yang 65 cm. Ini bisa. Ayo coba Mbak Nengah posisi senyaman mungkin di depan jimbol ya. Nah, ini. Ya, pipinya miring ya, biar ibunya nyaman. Yang nyaman ya, Mbak. Kemudian setelah itu, sebelum melakukan pemijatan, baju ibunya dibuka. Jadi bajunya dibuka. Ini kalau Mbak Nengah tak suruh buka, nanti vulgarisasi nih gadis ini Masian. Dibuka, kemudian boleh ibu sambil menggunakan penampung ASI. Boleh pakai botol, boleh pakai mangkok yang bersih, ditaruh di depan sini. Atau boleh dikasih kain ya. Jadi kalau sebenarnya nanti pas pada saat proses pemijatan ASINya keluar, itu ASINya bisa ditampung. Itu ya. Oke, yang pertama beri baby oil di telapak tangan. Ini ya. Kemudian diusap agar suhu tangan si pemijat sesuai dengan suhu badan ibu. Gerakan yang pertama itu ada gerakan di daerah leher. Nah, di leher sini. Ya, satu jari dari tulang leher. Jadi di pinggir ya, jangan pas di tengah-tengah tulang leher, sakit nanti. Jadi di satu jari setelah tulang leher, itu bagian sini, gerakannya adalah gerakan jempol. Itu memutar searah jarum jam, bisa 2-3 kali putaran. Begini ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sampai dengan bahu ya. Sampai dengan bahu. Nah, lakukan sampai dengan 5 kali. Ya, 5 kali ya. Ini baju ibunya harusnya dibuka, jadi biar kerasa. Kemudian misal ini sudah 5 kali, setelah itu lakukan gerakan pengurutan dari daerah leher sampai ke bahu. Nah, diurut. Nah, 5 kali juga ya. 5 kali gerakan. Kerasa kan, Mbak? Kerasa, Bu. Kemudian setelah ini lakukan gerakan yang sama lagi, yaitu dengan memijat memutar dengan jempol dari daerah bahu sampai ke bawah. Ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sama ya, 1 jari atau 2 jari dari tulang belakang. Jadi di pinggir-pinggirnya. Kelihatan nggak? Kelihatan lah. 5 kali juga ya, lakukan 5 kali gerakan juga. Nah, kembali lagi ke atas ya, kemudian sampai dengan ke bawah. Ini 5 kali gerakan. Kalau misal suami yang ngelakuin kemudian terlalu kenceng, bilang. Jadi ini gerakannya ya memijat tapi nggak terlalu kenceng ya. Nah, kalau misalnya udah 5 kali, lakukan pengurutan dari atas ke bawah.
Ini ya. Nah, sampai dengan ke pinggang. Ini 5 kali juga. Gitu. Kemudian setelah ini lakukan pemijatan di tulang belikat. Tulang belikat itu sini, pinggir. Sampai ke sini. Ini tulang belikat. Ya, dari bahu sampai tulang belikat bagian kanan dan kiri. Boleh dua-duanya sekalian atau salah satu juga boleh. Ini ya. Bisa sambil praktek ya. Jadi kalau mau praktek suaminya boleh diajak melihat video dari Bu Bidan ya. Nah, sampai ke sini ya, ke arah payudara. Ini loh, daerah apa sini? Ya belikat ya. Nah, 5 kali gerakan, kemudian setelah misalnya sudah 5 kali, lakukan pemijatan seperti tadi. Sampai ke arah payudara. Nah, sini. Ibunya harus rileks ya. Sampai 5 kali ya. Setelah sudah 5 kali, maka lakukan pengurutan di bagian bahu ya. Bahunya dipijit lagi biar ibu lebih rileks. Nah, gitu. Enak nih Mbak Nengah nih dipijit nih. Tidur nanti. Bisa sampai dengan lengan ya. Lakukan 5 kali juga, 5 kali gerakan. Setelah itu lakukan dengan tangan mengepal, kemudian membentuk bentuk love ya. Begini caranya, ditekan ya. Sininya yang buat neken. Dari atas bahu ke samping, kemudian ke arah bawah, kemudian bertemu di tengah. Setelah itu naik ke atas, kemudian ke samping lagi, sampai 5 kali juga ya. Kemudian ke bawah lagi, bertemu di tengah, ke atas lagi. Nah, itu. Setelah itu, lakukan pengusapan lagi. Dari sini, ya, sampai dengan ke tengah. Sampai 5 kali juga. Nah, setelah itu, kalau sudah 5 kali, boleh lakukan gerakan seperti bersalaman, seperti ini. Kemudian tangannya digerakkan di punggung ibu, pelan-pelan aja. Nah, ini. Dipukul-pukul tapi pelan ya. Nah, oke, sampai dengan 5 kali. Setelah itu diusap lagi. Ini, ya, sampai dengan 5 kali. Setelah ini sudah 5 kali, maka lakukan pengurutan atau pengusapan dari daerah punggung sampai dengan ke tulang belakang atau ke pinggang. Lima kali ya. Nah, sudah selesai. Sudah, gitu saja. Sudah selesai. Kemudian bisa dilakukan sesering mungkin di rumah, dilakukan suami boleh, sama ibunya juga boleh, keluarga juga boleh, siapa aja yang dipercaya. Atau semisal ibu masih bingung, di rumah bingung, boleh kesini, pas periksa boleh minta diajarin Bu Bidan. Atau yang mau pijat ke rumah Bu Bidan juga boleh, dibantu untuk pemijatan laktasi agar ASINya semakin banyak. Di samping itu, di samping pemijatan, ketika ibu menyusui, ibu harus menyusui bayi sesering mungkin. Jadi kalau pagi sampai dengan jam 10 malam itu harus lebih sering menyusuinya, karena semakin disusui maka produksi ASI akan semakin banyak. Dan jangan lupa harus diimbangi dengan banyak minum air putih dalam 1 hari, harus lebih banyak dari sebelum melahirkan atau sebelum menyusui. Jadi pada saat hamil bisa 2,5 liter, setelah melahirkan atau pada saat menyusui harus lebih dari itu. Jadi bisa sampai dengan 3 liter dalam 1 hari. Begitu ya, semoga bermanfaat dan silahkan dipraktekkan di rumah. Kemudian bisa dilakukan pada ibu hamil yang usianya sudah lebih dari 37 minggu. Oke, gitu ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah. Assalamualaikum.